Kebohongan besar bos toko HP diungkap polisi. Pakai jaket ojol bawa berkas palsu. Sebuah kasus pencurian yang semula menempatkan pemilik toko sebagai korban justru berbalik arah menjadi perkara pidana serius. Peristiwa ini mengguncang publik setelah Polrestabes Medan secara terbuka membeberkan fakta-fakta di balik penangkapan dua pencuri yang berujung pada penetapan tersangka terhadap pemilik toko ponsel itu sendiri. Kasus tersebut diungkap dalam konferensi pers yang digelar Polrestabes Medan pada Kamis, 5 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, aparat kepolisian menyampaikan secara rinci kronologi peristiwa yang mengubah status korban menjadi tersangka. Konferensi pers Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jin Chalvijen Simanjuntak, memimpin langsung konferensi pers tersebut. Ia mengungkap identitas pemilik toko handphone yang kini harus berhadapan dengan hukum akibat tindakannya saat mengejar pelaku pencurian. Pemilik toko tersebut diketahui bernama Persada Putra. Ia mengalami pencurian di tokonya pada 22 September 2025, tepatnya sekitar pukul 2.27 waktu Indonesia Barat. Namun, rangkaian peristiwa setelah pencurian itulah yang kemudian menjadi sorotan utama aparat penegak hukum. Ironisnya, pelaku pencurian bukanlah orang asing. Dua karyawan Persada sendiri, yakni Glenn Dito dan Rizky Christian Tarigan, terbukti melakukan aksi pembobolan toko. Setelah berhasil mengambil barang-barang dari toko milik Persada, keduanya melarikan diri dan bersembunyi di Hotel Crystal. Dari titik inilah, cerita berubah menjadi jauh lebih rumit dan berujung petaka hukum. Mengetahui lokasi persembunyian kedua pelaku, Persada tidak tinggal diam. Ia berusaha menangkap sendiri para pencuri tersebut. Namun, dalam upaya inilah, menurut kepolisian, Persada melakukan kesalahan fatal. Kapolrestabes Medan menjelaskan bahwa dalam proses tersebut, Persada justru terjerumus dalam tindakan yang melanggar hukum, sehingga statusnya berubah dari korban pencurian menjadi tersangka penganiayaan. Fakta yang paling mengejutkan terungkap dalam konferensi pers tersebut. Persada disebut tidak hanya melakukan penganiayaan, tetapi juga nekat menyamar sebagai aparat kepolisian. Ia datang ke Hotel Crystal bersama 3 orang rekannya dengan berpura-pura menjadi polisi. Dia masuk ke dalam Hotel Crystal, membawa berkas. Dan di situ kepada karyawan hotel mengatakan, "Kami dari petugas Polsek Pancur Batu sehingga diizinkan ke dalam," terang Kapolrestabes Medan Kombes Chalvijen Simanjuntak dikutip dari kompas.com. Chalvijen menegaskan, tindakan tersebut diperkuat oleh berita acara pemeriksaan, BAP, serta bukti video yang menunjukkan Persada mengenakan jaket ojek online saat memasuki hotel.